Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk dapat mengambil waktu sejenak untuk dapat bersaat teduh secara pribadi kepada Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Kristus telah bangkit. Seperti Thomas yang semula ragu, hari ini kita semua diundang untuk percaya dan bersaksi bahwa Yesus telah hidup. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, Allah yang telah hidup bagi kita semua, Tuhan yang kudus.
Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Dengarkanlah dan renungkanlah firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Mari kita menghadap kepada Tuhan di dalam kebaktian Paskah ini. Kemenangan Tuhan telah nyata bagi kita semua. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan bersorak-soraklah baginya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Pada suatu hari setelah Yesus bangkit, ada seorang muridnya bernama Thomas belum percaya. Mari kita membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus datang, sementara pintu-pintu terkunci, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia lebih lagi, sebab Dia telah hidup bagi kita semua. Anak Allah, Yesus namanya. Saya undang jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Yesus namanya menyembuhkan manusia.
disucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama kita bergerak. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, puji nama Tuhan, jemaat masih tetap berdiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku beriman kepadanya, maka kita harus mau terus berjalan bersama dengan Yesus, susah maupun senang dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita katakan pujian ini, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Bapak Ibu yang di kursi, jangan mau kalah dengan anak-anak. Mari bergerak memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bapak Ibu percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Mari kita semakin lagi memuji Tuhan dengan semangat. Kita katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat. Saya undang jemaat yang sudah mempersiapkan diri dapat maju ke depan bersama-sama.
Puji Tuhan, betapa indahnya pujian yang telah dipersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih kepada tim vokal grup yang telah menaikkan pujian begitu indah, dan kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah bangkit dan hidup. Amin. Ya, kita telah memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Thomas yang mulanya ragu, namun akhirnya dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kiranya hati kita juga dibukakan untuk semakin percaya dan hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mari dengan hati yang siap dan penuh hormat kita bersama membuka hati untuk firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita nyanyikan pujian ini lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, Itu firman-Nya. itu Waktu pemberitaan firman Tuhan. firman-Nya di dalam Alkitab. Untuk jemaat sekalian, selamat Paskah. Merdeka? Ya, kita merdeka dari kuasa maut dan dosa karena Kristus sudah bangkit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu, kemenangan kami, kemerdekaan kami dari kuasa maut dan dosa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian dan hidup terus. Sehingga kami memiliki keselamatan dan pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kesaksian ini boleh kami hidupi dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan. Sehingga ya Tuhan, kami mampu membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk mereka bisa percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini.
dengan persatuan dari Sekolah Minggu Pemuda, Remaja, dan Jemaat Umum, kami diingatkan bahwa kami satu tubuh di dalam Kristus. Harus saling menerima, saling menghormati, saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Dan kami berharap bahwa gereja ini akan bertumbuh secara totalitas, bertumbuh di dalam jasmani maupun bertumbuh di dalam kerohanian. Sehingga dari sejak kecil anak-anak boleh belajar melayani Tuhan dengan apa yang mereka telah terima daripada Engkau. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Maaf, boleh dimatikan lampu sorotnya. Maaf, saya malah tidak bisa baca soalnya. Terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah Thomas yang ragu-ragu. Kalau Thomas ragu-ragu, bagaimana kita bisa menghadapi akan keraguan-raguan itu? Saudara, di dalam hidup ini, siapa sih yang nggak pernah ragu-ragu? Siapa yang tidak pernah ragu-ragu? Pasti di dalam hidup kita, seringkali kita menghadapi antara keraguan-raguan itu. Antara iya dan tidak, antara yang baik atau yang jahat. Memilih berbuat baik atau memilih berbuat jahat. Paulus sendiri mengatakan, di dalam diriku ada dua pribadi yang bertentangan. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi seringkali itu adalah melakukan yang jahat. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena ini gabungan, maka saya minta beberapa orang. Pertama dari wakilan sekolah minggu. Silakan, wakil dari sekolah minggu. Satu orang maju ke depan, cepat. Jangan ragu-ragu. Ya, oke, terima kasih. Satu saja ya. Charles terlambat. Kedua dari pemuda remaja. Pemuda remaja, ayo. Ketiga dari kaum wanita. Please, kaum wanita, please. Ayo. Wah. Ragu-ragu mau berangkat ya. Yang keempat dari kaum pria. Kaum pria, enggak ada? Enggak ada di sini kaum pria? Enggak ada. Nah, ini ragu-ragu yang di depan ini juga ragu-ragu. Pendetanya juga ragu-ragu. Perasaannya dia bukan pria gitu ya. Yang kelima, dari jemaat. Siapapun juga, bukan pengurus ya, dari jemaat, wakil. Please. Halo? Enggak ada? Yang ulang tahun, siapa hari ini ulang tahun? Oh, Bu Titin, ya. Saya ada beberapa ini, ya. Sekarang, sekolah minggu dulu. Sekolah minggu dulu, pilih, ya. Terserah mau pilih apa. Nanti jangan turun dulu, nanti dibuka dan saya akan tanya, kenapa pilih ini, ya. Silakan, ayo sekolah minggu. Ini ada coklat. Ya, ayo silakan, pilih mana. Perhatikan ya, perhatikan waktu dia memilih. Perhatikan semua, karena kita akan belajar bersama-sama. Ya, oke. Kemudian dari pemuda remaja. Silakan. Terima kasih. Sekarang dari kaum wanita. Dari kaum pria. Dari jemaat. Masih ada sisa satu loh ya. Kenapa sayang kamu memilih itu? Wah, biar bisa bantu mama papa. Oh, ditabung. Bisa bantu mama papa sekolah. Wah, Bu Susi nggak bisa itu. Karena itu angponya kecil ya.
Kemudian ditabung lama-lama banyak. Perhatikan, dia memilih, dia kemudian menentukan untuk apa. Itu pun ragu-ragu. Ada 2 yang dia jawab, bukan? Ya. Kita harus memilih 1 saja, jangan yang lebih. Ayo Kevin, kenapa memilih itu? Kenapa memilih? Aku lihat lagi ya, ini yang coklat ini bisa dibeli pakai. Oh, Dan bagus ya. misalnya ada sisanya bisa disimpan. Oh, lihat ya. Padahal uangnya juga nggak bisa cukup untuk beli coklat. Ya, uang bisa dibelikan untuk coklat. Kalau ada sisa bisa ditabung. Ya, perhatikan jawaban mereka. Kemudian kaum wanita. Saya memilih permen ini karena melihat bahwa kadang situasi kita pingin yang enak, yang manis. Situasi pingin yang enak, yang manis gitu ya. Perhatikan, kita akan belajar bersama-sama. Pak Nator, kaum pria. Ini isinya jelas. Jelas ya. Jelas apa Pak? Isinya jelas, coklat ya. Cuma masalahnya coklat enak atau tidak. Oke, Bu Titin. Karena tadi merasa ini adalah pilihan terakhir. Loh, ini ada pilihan lagi loh. Belum lihat. Wah, ini yang cuma apa? Ya, nggak ada pilihan gitu ya. Padahal ada pilihan. Ya. Terima kasih. Silahkan duduk. Saudara, ya diambil nah. Masa mau dikembalikan sama saya? Itu artinya kalau dikembalikan sama saya nggak punya iman itu. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi apa? Raguan. Apa yang harus saya pilih? Tetapi kita harus memilih satu. Apa yang harus kita pilih? Dan di dalam pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya. Apa yang kau pilih itulah yang menjadi hakmu. Itu yang menjadi pilihanmu. Itu adalah yang konsekuensi. Ya. Nah, karena itu di dalam firman Tuhan, ya, dalam kehidupan kita itu seringkali percaya kalau ada satu bukti otentik. Dalam hukum pun kalau tidak ada bukti otentik, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Kita seringkali itu mau percaya kalau ada bukti. Mau percaya kalau melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau gitu tidak mau melihat. Padahal pada waktu itu sudah jelas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi banyak mereka yang tidak mau percaya. Saudara, kematian Tuhan Yesus dan penyaliban Tuhan Yesus ya, menyebabkan para murid itu menjadi ketakutan. Ya. Kita kalau lihat film ya, kemarin kami nonton film The Last Supper itu ya. Bukan The Passion of God itu enggak. Tapi The Last Supper. Ada beberapa hal yang sangat menyentuh dan sangat kita belajar sesuatu. Saudara, sehingga pada waktu itu para murid tidak berani untuk menampakkan diri di hadapan umum. Maka mereka itu sembunyi-sembunyi ya. Mereka sembunyi-sembunyi. Nah, mereka sembunyi-sembunyi dan sehingga mereka masuk di dalam bacaan tadi ya. Saya tidak akan mengulangi karena tadi pemimpin pujian sudah baca dengan jemaat ya. Mereka masuk di dalam satu rumah. Ya, pintunya terkunci. Semuanya tertutup. Tidak tahu apa yang mereka sedang bicarakan. Apakah mereka berbicara nanti langkah berikutnya bagaimana? Ataukah mereka berdoa? Kita tidak tahu. Karena memang Alkitab tidak mencatat. Kemungkinan saja mereka berpikir apa sih yang akan kami lakukan setelah Yesus itu mati. Ya. Terbukti beberapa muridnya itu lari tunggang langgang. Ya. Yudas yang kemudian menjual Tuhan Yesus dan kemudian menyesal, dia mengembalikan uangnya ke bait Allah. Tetapi para orang Farisi dan kaum imam ya, itu tidak mau
menerima. Karena apa? Uang itu sudah diberikan sebagai tanda pembelian daripada Tuhan Yesus. Maka di dalam Kisah Para Rasul, waktu mereka membeli tanah itu bukan milik para imam, tetapi itu adalah milik para siapa? Para rasul? Bukan. Itu milik Yudas. Ya, itu milik Yudas. Karena itu mereka membeli tanah itu dengan 30 keping perak atas nama Yudas. Maka tanah itu di dalam Kisah Para Rasul disebut sebagai tanah darah. Kenapa disebut sebagai tanah darah? Karena dibeli dengan darah Kristus, menjual Kristus itu. Nah saudara, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada para murid, yaitu 10 murid ya, Yudas sudah bunuh diri bukan? Kemudian Thomas tidak bersama-sama mereka. Waktu murid-murid menceritakan kepada Thomas, Tuhan sudah bangkit. Apa yang dikatakan Thomas di dalam ayat yang ke-25 tadi? Sebelum aku mencucukkan tangan, ya, jarinya di tangan yang dipaku dan memasukkan tanganku di dalam lubang lambung yang ditusukkan dengan tombak, aku tidak percaya. Saudara, 1 minggu kemudian, ya, waktu yang cukup lama bukan 1 minggu kemudian, kemungkinan besar keraguan-raguan daripada Thomas itu dia berpikir mau berkumpul bersatu kembali dengan murid-murid yang lain. Sehingga 1 minggu kemudian Thomas pun ikut bersama-sama dengan para murid ya. Masuk di dalam ruangan yang tertutup kembali di tempat itu. Dan tiba-tiba pintu yang tertutup, Tuhan kembali hadir. Ya. Kenapa? Saudara, Thomas yang ragu-ragu memutuskan. Kita bisa memahami ya. Kita ragu-ragu. Kalau kita pernah ragu-ragu, kita pernah mengalami kedukaan. Kita pernah mengalami orang-orang yang meninggalkan kita. Kita masuk di dalam posisi seperti itu. Kalau kita masuk di dalam posisi pada waktu itu kepada murid-muridnya, pasti kita akan mengalami hal yang sama. Ada keputusasaan, ya, ada kekecewaan yang luar biasa. Dia berpikir dulu itu, ya, Allah itu, Kristus itu akan menjadi pemimpin mereka. Tetapi pikiran mereka secara politik ingin mereka dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu 2 murid yang kekasih, yaitu Yakobus dan Yohanes. Minta apa? Minta kedudukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Karena mereka punya pandangan, punya persepsi. Dengan kedatangan Yesus itu mereka akan ikut ambil bagian di dalam kemuliaan, di dalam kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kemudian Kristus itu mati. Maka kekecewaan, keputusasaan yang menyebabkan Thomas itu turun di dalam level yang lebih rendah. Imannya mulai goyah. Tidak lagi percaya karena dia kecewa di dalam apa yang dia lakukan. Kalau kita bandingkan di dalam pasal Yohanes pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-8. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu di Betani ya. Pada waktu Tuhan Yesus mau kembali ke Yerusalem. Dan dia mengatakan bahwa aku di Yerusalem nanti, aku ditangkap dan aku akan disalibkan. Para murid melarang Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Tapi di dalam Yohanes pasal yang 11 ayat yang ke-16. Kemudian Thomas mengatakan apa? Karena dia tahu Tuhan itu tidak bisa lagi ditahan. Tapi ngotot pergi gitu loh ya. Siapa yang punya anaknya yang seringkali menangis itu, maksakan diri, pokoknya pergi. Minta apa langsung dikasih gitu ya. Apa yang dilakukan? Nih, ya. Halo? Pak Daya. Itu si siapa? Charles itu kan camenak gitu ya. Orang Manado bilang camenak nggak bisa diem gitu ya. Jualan terus, lari terus. Kalau minta selalu harus
diturutin. Ya. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Oke? Yang punya orang tua kalau anaknya terus minta segala sesuatu diturutin? Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena kemungkinan permintaannya itu adalah tidak pas, kurang baik untuk anak ini. Itu ada pendidikan di sana. Nah, pada waktu murid-murid melarang Tuhan untuk pergi ke sana, Thomas itu yakin bahwa Tuhan itu tidak bisa ditahan. Tuhan pasti pergi ke Yerusalem untuk mati dan disalib. Apa yang dikatakan di sana? Thomas mengatakan, mari kita pergi bersama-sama ke Yerusalem untuk mati bersama dengan Tuhan. Ya, perhatikan kasihnya, pengorbanannya Thomas itu sangat luar biasa. Mari bersama-sama dengan Tuhan pergi Yerusalem dan kita mati bersama-sama dengan Dia. Perhatikan seperti siapa? Petrus, bukan? Petrus mengatakan apa? Tuhan, semuanya boleh meninggalkan kamu, tapi aku akan hidup bersama-sama dengan kamu. Aku rela mati dengan kamu. Faktanya apa? Waktu dia ditanya, kamu dari bagian murid Yesus ya? Bukan. Ya, saudara, karena itu Tuhan perlu menguatkan iman kembali daripada level Petrus. Petrus itu jubin ya, juru bicaranya Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Segala sesuatu dia vokal terus. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tujuan Injil Yohanes ditulis kuncinya adalah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu percaya oleh imanmu kamu hidup di dalam namanya. Saudara, tadi anak-anak menyanyi toh, jalan serta Yesus. Enak ya? Sukacita ya? Pertanyaannya saya, kalau anak sekolah minggu mungkin belum terlalu paham. Pertanyaan kepada yang sudah dewasa. Benarkah kita setiap hari berjalan dengan Yesus? Halo? Benarkah kita setiap hari berjalan dengan Yesus dengan sungguh-sungguh mengikut Dia? Atau kita berjalan dalam kehendak kita sendiri? Benarkah bahwa kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus Kristus? Kita seringkali ragu-ragu. Kita seringkali meragukan akan pertolongan Tuhan. Seringkali meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Meragukan akan berkat Tuhan. Meragukan akan penyembuhan Tuhan secara totalitas. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Thomas kecewa dan jatuh di dalam keputusasaan. Karena dia kecewa, maka dia tidak bisa menikmati persekutuan dan berkat Tuhan dalam penampakan Kristus yang pertama kali kepada para murid. Saudara, Thomas ragu-ragu. Apa itu ragu-ragu? Silakan. Apa itu ragu-ragu? Halo? Apa itu ragu-ragu? Ya? Tidak percaya, tidak yakin, sanksi, ya. Galau bukan ragu-ragu itu ya. Kalau galau mungkin sakit hati itu ya, tinggal pacar itu galau itu ya. Atau istrinya marah, suaminya marah itu jadi galau itu ya. Ya itu. Ragu-ragu adalah kurang percaya, kurang yakin, sanksi ya. Bimbang sehingga tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Apa sebabnya orang ragu-ragu? Karena tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Karena kecewa. Ya. Yang diharapkan Tuhan itu memiliki kuasa, tapi sekarang mati. Ya. Kemudian bagaimana orang yang ragu-ragu?
Ya, perhatikan. Orang yang ragu-ragu kehilangan kesempatan untuk memperoleh berkat yang telah Tuhan sediakan. Ya. Ragu-ragu akibatnya kita kehilangan kesempatan ya yang baik, berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Nah, mari kita belajar beberapa hal dalam hal ini. Thomas ragu-ragu dan putus asa. Dia tidak hadir di dalam persekutuan itu. Ketidakhadirannya jelas sudah saya jelaskan tadi, ya, bahwa dia putus asa. Tapi kita bisa berasumsi, ya, kekecewaan, keputusasaan itu, maka dia akhirnya menyebabkan dia tidak lagi bersekutu dengan teman-temannya yang lain. Itu dapat kita pahami. Ya. Kenapa ragu-ragu? Murid-murid sadar bahwa kematian Kristus itu berdampak negatif kepada kehidupan mereka. Kalau kita masuk di dalamnya, maka kita akan paham. Siapa yang pernah sakit gigi? Angkat tangan yang pernah sakit gigi. Oke, yang tidak pernah sakit gigi, angkat tangan. Ya, kalau orang yang tidak pernah sakit gigi, kemarin itu ada mahasiswi, kami itu 2 hari puasa ya, mulai Kamis sampai Jumat kemarin itu puasa dan berdoa, ada kegiatan sampai malam itu. Kemudian ada satu mahasiswa dari Sulawesi Tengah, dia bilang begini, Bu izin, saya tidak puasa, sakit giginya setengah mati, memang bengkak itu giginya. Kemudian temannya bilang apa? Sakit gigi aja gak mau puasa. Enak karena dia gak pernah sakit gigi. Coba kalau dia merasakan sakit gigi seperti yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia harus minum obat supaya nyerinya itu tidak menusuk-nusuk. Kita pernah sakit gigi semua ya. Setengah mati sakitnya. Lebih sakit daripada sakit hati gitu ya. Kan begitu kan? Saudara, karena kita bisa paham. Karena apa? Ya. Karena Kristus itu mati di atas kayu salib, yaitu lambang daripada kutuk, dihukum sebagai penjahat yang seharusnya tidak dialami. Tetapi sebenarnya kitalah yang harus mengalami kutukan itu. Dan kitalah yang seharusnya disalib di sana. Karena kita melakukan begitu banyak dosa. Begitu hal yang mengecewakan Tuhan. Saudara, kita ingin paham, maka pengalaman Thomas itu adalah pengalaman yang sangat memprihatinkan. Sehingga dia frustasi, putus asa. Nah, bagaimana dia merenungkan nantinya akan berbahagia dengan Kristus. Akan memegang tumpuk pimpinan, kemuliaan di dalam kehidupannya. Tetapi sekarang yang digadang-gadang itu adalah apa? Kristus itu mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keraguan-raguan Thomas menyebabkan level iman itu menjadi turun. Kita ingat itu Yunus waktu disuruh kepada jemaat di bangsa di Niniwe, dia melarikan diri kemana? Ke Tarsus. Kalau kita melihat Yerusalem itu di atas, kemudian Tarsus itu adalah turun ke bawah. Itu adalah lambang level terendah. Dari di bawah itu kemudian dia naik apa? Naik kapal. Air itu di bawah apa? Ya? Air di bawah apa? Di bawah tanah. Laut kan di bawah tanah. Enggak ada laut di atas tanah. Sudah di dalam kapal pun dia level turun lagi. Tidur di mana? Turun di mana? Di dek paling bawah. Siapa yang pernah naik kapal? Ya, saya sering itu ya, dulu sering naik kapal ya. Di bawah lantai. Artinya dari atas turun lagi ke Yafo, turun lagi ke kapal, turun lagi di bawah di awal air. Orang yang meragukan kuasa Tuhan, orang yang meragukan kasih Tuhan, maka level imannya semakin hari semakin turun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah
pengalaman daripada Thomas. Jangan sampai kita memiliki level iman yang turun. Tapi level iman itu, tadi penginjil Vian udah mengatakan, supaya gereja ini menjadi maju. Pelayanan tidak terbatas para majelis, ya. Pelayanan tidak terbatas orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa melayani. Dan membuat generasi itu bisa bertumbuh. Saya senang sekali ya. Bu, nanti minggu depan itu waktu saya tanya, itu pelayanan gabungan. Dan ini tolong dipertahankan. Jangan membiarkan anak sekolah minggu, pemuda, remaja hilang. Tetapi mereka dipupuk semakin hari semakin bertumbuh dan mengerti panggilan mereka. Panggilan untuk melayani Tuhan sekecil apapun. Yang kedua, saudara, perhatikan. Yesus menggenapi janjinya sendiri. Ya. Yesus menggenapi janjinya sendiri. Karena apa? Thomas yang kemudian tawar hati dan kecewa. Itu Yesus itu datang. Perhatikan. Tuhan tidak pernah membiarkan satu orang pun itu terhilang. Kita di hadapan Tuhan itu semuanya berharga. Kalau kita melihat di dalam Injil, ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Pada waktu gembala itu memiliki 100 ekor domba, satu hilang. Satu aja lah biarin. Masih ada 99. Begitu? Tidak. Tuhan pergi dan mencari domba yang hilang satu itu. Saudara, setiap manusia itu sangat berharga di mata Allah. Ya. Sangat apa? Sangat berharga. Jadi jangan biarkan satu orang itu hilang kemudian, sudahlah Bu, aku sudah besuk dia. Aku sudah cari dia. Tapi dia tidak mau datang, sudahlah, masih ada yang lain. Betul. Tapi ingat, tugas kita adalah mencari yang hilang. Saudara, kita melihat ya, tahapan yang dilakukan oleh Thomas, kasih Allah, perhatian Allah kepada manusia. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang kita kecewa, aduh kok cuma sedikit ya. Tapi sedikit itu menjadi penopang, menjadi dasar di dalam pertumbuhan gereja. Ya, saya sih mengharapkan gereja ini lebih penuh. Tetapi saya mengharapkan bukan hanya penuh di dalam sini, tetapi gereja ini menjadi saluran berkat. Ya, kecil tapi itu bisa menjadi saluran berkat di gereja-gereja yang lain. Ya, saudara, gereja Korea yang MOU dengan kami itu, yaitu gereja kecil. Tapi dia bisa mengutus ribuan orang untuk ke seluruh dunia di dalam memberitakan Injil. Ya, bahkan beberapa dosen kami dan ada mahasiswa yang dibawa ke Korea untuk mengikuti seminar dan lain sebagainya. Mungkin beberapa waktu yang lagi itu mungkin Pak Vincent akan dibawa ke sana. Kalau diizinkan gitu loh ya. Istrinya udah senyum-senyum tuh ya. Saudara, gereja yang maju bukan besarnya, bukan ribuannya, tetapi dia menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Bisa memberikan usapan rohani kepada gereja-gereja yang lain. Sekalipun mereka tidak datang ke tempat ini. Bu, bagaimana kok nggak datang ke tempat ini kan kosong? Maksudnya bukan begitu. Tempat ini juga bisa penuh. Tetapi di luar juga kita bisa menjadi kesaksian. Ya, karena itu Tuhan datang. Tuhan menggenapi janjinya. Hadir di tengah-tengah keraguan daripada Thomas. Yaitu menumbuhkan imannya. Supaya iman yang sudah turun tadi bergerak maju. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kalau engkau punya iman 1 biji sesawi saja, maka engkau akan memindahkan
gunung. Saudara, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita teguh beriman sungguh-sungguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, tahu bahwa Tuhan itu baik, tahu bahwa Tuhan itu hidup dan dihidupi dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali ragu-ragu dan tidak yakin. Mari kita belajar. Dengan kejadian ini iman kita semakin bertumbuh. Kemudian yang ketiga, Thomas mengalami kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang lemah lembut, ya. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Ya, tadi ada lagu ya. Sebetulnya saya nggak perlu khotbah itu tadi, itu pujian itu ternyata isi khotbah saya. Padahal saya juga nggak janjian kan, ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya itu tetap. Karena apa? Karena dia datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Karena kasihnya yang besar. Supaya kita selamat dan kita mendapatkan pengharapan, keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Kasih Allah sungguh sangat luar biasa. Ya, sehingga pada waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada murid-muridnya, karena Tuhan tahu Thomas tidak percaya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Thomas? Thomas, marilah, ambil tanganmu, cucukkan kepada bekas tangan Tuhan Yesus yang dipaku dan masukkan itu di dalam lambung yang sudah luka itu. Tetapi apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan Thomas? Saudara, Thomas menuntut akan bukti otentik. Aku enggak percaya sebelum aku masukkan jariku ini. Membutuhkan bukti otentik. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ingin bukti daripada Tuhan yang nyata. Tuhan, aku meminta tanda kalau ini berarti benar. Kalau begini berarti benar. Kalau tidak, saya tidak akan percaya. Ini yang dilakukan oleh Thomas. Ingin bukti secara otentik. Tapi Tuhan mengatakan dengan lembut, mari Thomas, datanglah padaku, cucukkanlah jarimu. Apakah Thomas sempat datang dan mencucukkan jarinya? Tidak. Apa yang dikatakan? Ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, Tuhan mengatakan, percayalah. Jangan kamu tidak percaya. Jangan kamu tidak percaya, percaya lagi. Saudara, kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan, penampakan Tuhan adalah satu bukti otentik yang tidak bisa dibatas, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sekalipun banyak tokoh-tokoh yang tidak percaya bahwa itu Yesus yang bangkit. Tetapi bukti itu tidak bisa dibatasi. Yesus bangkit menaklukkan kematian dan hidup. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun pemimpin yang mati kemudian hidup lagi. Kecuali Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara, ini jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya jalan keselamatan. Jangan pernah ragu. Kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang mengatakan, oh itu bukan Yesus. Itu orang lain. Ya, itu Yudas itu. Saudara, maka Thomas diberikan peneguhan yang sangat luar biasa. Peneguhan yang penuh dengan kelemah lembutan. Peneguhan yang bisa membakar imannya lebih kuat lagi. Yaitu kelembutan Tuhan yang mengatakan, Thomas, mari datang. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Saudara, Tuhan mengatakan, barang siapa letih dan lesu, marilah datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah satu pengalaman kasih yang tidak berubah Tuhan kepada kita, ya. Waktu itu kepada Thomas, sekarang kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah sama sekali dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan sama-sama dengan kita. Kitalah seringkali yang berjalan di luar jalan
jalan Tuhan. Ya. Allah mengembalikan iman yang kurang kuat itu. Allah memulihkan iman daripada Thomas. Ya. Iman melihat itu baik. Tapi iman tanpa melihat itu lebih baik. Itu Ibrani 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Apakah karena kita tidak melihat kemudian kita tidak percaya? Saudara, yang keempat, bagaimana tanggapan Thomas atau bagaimana pengakuan Thomas ya terhadap Kristus yang bangkit itu ya. Pengakuan dan tanggapan Thomas terhadap Kristus yang bangkit. Saudara, di dalam ayat yang ke-28 Thomas mengatakan apa? Tuhanku dan Allahku. Saudara, kebangkitan Kristus sekarang sangat berarti bagi Thomas. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Anak Allah telah bangkit dan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara, pengalaman perjumpaan Thomas dengan Allah menyebabkan perubahan yang totalitas di dalam Tuhan. Karena itu perjumpaan orang percaya dengan Kristus itu merupakan satu dasar yang sangat penting. Ya, banyak orang Kristen mengatakan aku percaya, tetapi tidak pernah mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Karena itu dia tidak mengalami satu perubahan apapun juga. Maaf jikalau kita pada saat ini belum pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan hidup kita seperti dulu lagi. Tidak ada perubahan menjadi jauh lebih baik. Memang kita tidak sempurna. Tetapi Allah menuntut kita untuk sempurna. Kita bertobat. Kita tinggalkan itu. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Sehingga sikap kita totalitas itu berubah. Pola pikir, cara berpikir berubah. Cara pandang berubah. Pemahaman berubah. Tingkah laku juga berubah. Kalau Anda pergi ke rumah sakit jiwa ya, di mana? Di sini mana? Di Benur. Siapa yang pernah ke sana? Oh, terima kasih. Saya pernah ke sana itu melayani jemaat yang suaminya lagi stres. Saya dikejar-kejar orang gila itu ya. Kemudian ada yang saya ketemu dengan suster, waktu itu ada yang mengatakan digandeng gini loh. Digandeng mau dibawa urus administrasi untuk keluar dari tempat itu. Tapi kemudian dia menyanyi begini, aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Balik itu susternya, gandeng dia lah balik. Lah masih seperti yang dulu, masih gila bukan? Enggak waras lagi, dibalikkan itu. Saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kalau kita masih seperti yang dulu, artinya kita masih hidup di dalam dosa. Tidak ada perubahan. Maka perjumpaan dengan Allah itu penting. Bagaimana saya dan Anda mengalami perjumpaan dengan Allah. Thomas ya menanggapi kebangkitan Kristus, ya, pengakuan dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia menjadikan Allahnya itu adalah Allah dia. Keilahian Kristus itu nyata di hadapan Thomas. Dan di sana ada satu tuntutan, yaitu ketaatan. Perjumpaan dengan Allah, maka ada satu tanggung jawab, yaitu ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Bukan sekedar omong. Kalau omdu, oh saya orang Kristen omdu ya. Sudahlah pelayanan tapi cuma omdu. Akhirnya apa? Mut-mutan bukan? Kalau hatinya mau pelayanan, hatinya enggak mau pelayanan. Ya. Kalau mut-mutan dipaksa pun itu mungkin datang, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara, kita belajar mujizat keselamatan yang kita terima adalah mujizat yang paling besar dalam kehidupan orang-orang melalui percaya kepada Yesus. Maka kita didorong untuk kembali kepada iman yang mula-mula. Jangan meninggalkan kasih yang mula-mula.
tapi iman yang mula-mula dan kasih yang mula-mula. Ingatlah bahwa mujizat Kristus beserta dengan saya dan Anda, Immanuel, itu bukan omong kosong. Tetapi Allah beserta dengan kita. Memelihara kita, mencukupkan kita, menolong kita, memberkati kita, dan menyembuhkan luka-luka batin kita. Bagaimana dengan saya dan Anda? Melihat, memperingati kebangkitan Kristus, masihkah kita ragu-ragu bahwa Dia berjalan dengan saya dan Anda? Ataukah kita diperbaharui dan meningkatkan iman kita lebih bertumbuh dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup Anda? Mari kita masuk di dalam doa. Mohon kesediaan Pak Vincent untuk memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kebangkitan Tuhan dan kepastian sekaligus menjawab keraguan-keraguan setiap kami bahwasanya Tuhan telah menang dan selamat bagi setiap kami. Biarkan kami yang sedang ragu, kami boleh meneladani Kristus sehingga kami boleh percaya sepenuhnya, dan percaya itu kami buktikan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan telah mengirim hamba-Mu ke tempat ini bersama-sama dengan kami menjadi satu bagian keluarga. Tuhan berkati yang manusia yang senja, Yesus masih mendoakan kami, mendidik, mengajar setiap kami. Biarkan Tuhan berikan kesehatan, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biar firman itu tertanam di hati setiap kami, sehingga kami boleh berjumpa di perayaan Paskah tahun depan dengan suatu hidup yang lebih baru, yang lebih memuliakan Tuhan, menjadi saksi dan berbuah lebat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan kembali. Ya, mewakili segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Melalui pujian yang berjudul Pilihanku, mereka menyatakan iman mereka bahwa mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Mari kita sambut pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ya, berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Mari beri sorak-sorai, mari kita meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan
Maju lagi. Oh, belum, masih doa. Tes. Tes. Ya, terima kasih untuk persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan benar akan firman Tuhan. Mari kita mendukung mereka terus agar bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni setiap kami Tuhan. Kami mendapati diri kami seringkali tidak jauh lebih baik daripada Thomas. Tuhan memberikan sebuah kepastian buat kami, namun seringkali kami ragu untuk menangkapnya. Keraguan itu bahkan kami buktikan melalui perkataan, tindakan, dan kelakuan kami yang seringkali bertolak dari kata Kristen Tuhan. Ampuni setiap kami, ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami Tuhan, agar kami tidak terhalang. Bersyukur Tuhan Kau telah bangkit untuk setiap kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami impian yang untuk hidup yang lebih kekal Tuhan, kepastian buat kami. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan sudah berikan. Dan sekarang Tuhan, Engkau telah selesai melakukan semuanya, dan biarkan kami sebagai orang-orang tua, kami memberikan teladan yang baik untuk kami, untuk anak-anak kami yang hari ini bersama-sama dengan kami beribadah, yang hari ini bersama-sama dengan kami melayani sukacita, sebuah sukacita yang sangat besar Tuhan, yang telah Kau berikan, di mana Tuhan memberikan kesempatan itu untuk kami yang tua, muda, anak-anak bersama-sama melayani Tuhan. Biarkan pelayanan kami ini Tuhan Engkau terima, biarkan pelayanan kami ini Tuhan boleh menjadi sesuatu yang harum di mata Tuhan. Bapa di dalam surga, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini, berdoa untuk Pendeta Susi, berdoa untuk Pendeta Samadaya beserta istrinya dan anaknya, berdoa untuk penginjil Vian, penginjil Wika dan anaknya, berdoa juga untuk Saudari Dea yang sudah hampir setahun sama-sama dengan kami melayani. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam membangun iman kami di jemaat tempat ini Tuhan, dan juga bergandengan tangan Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik yang boleh kami lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan juga berkati setiap pengurus, ketua majelis, bendahara, sekretaris maupun setiap ketua bidang komisi Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan roh yang terus menyala-nyala agar kami terus bergandengan tangan melayani Tuhan di tempat ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan dari setiap jemaat. Mungkin ada beberapa jemaat kami yang kondisi lemah tubuh, sakit Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesembuhan, dan juga kekuatan bagi setiap yang mendampinginya Tuhan. Terutama juga dengan obat-obatan yang kami konsumsi Tuhan. Biarkan itu boleh berangsur-angsur menyembuhkan setiap kami. Berdoa juga Tuhan untuk kondisi akhir-akhir ini, yang dimana ekonomi semakin berat Tuhan. Tapi biarkan kami memandang bagaimana Tuhan tidak menyerah di saat-saat terberat, tidak meninggalkan kami. Maka kami juga akan berjuang bersama-sama Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam pergumulan kami. Biarkan kami terus bersama-sama dengan Tuhan untuk boleh melangkah maju dan memandang bahwa ada maksud Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang boleh kami mengerti kelak. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap program yang akan kami laksanakan, untuk program-program sepekan, baik program ibadah, program komisi wanita, MPFD, program youth, program kaum bapak-bapak. Biarkan Tuhan terus yang campur tangan memberkati setiap kami, sehingga kami sekali lagi boleh bergandengan tangan menjadi saksi memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mendapati doa kami
jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu Engkau yang sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Sambil kita akan menaikkan pujian Kuat, Hebat, Besar. Besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi sambil kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk dapat maju ke depan untuk menari bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dapat bangkit berdiri untuk bergerak bersama-sama anak kami yang ada di depan ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian dan jemaat untuk tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Allah mulia.
Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Ya, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.